ke rumah terus tidur dengan anak? Saya nggak bisa menjelaskan ya rasanya seperti apa untuk bisa datang ke rumah saya sendiri, ketemu anak-anak saya. Tadi si kecil yang paling, si baby yang umur 1 itu nangis waktu saya keluar untuk sidang hari ini karena dia kayak pertama kali merasa saya ada di rumah, habis itu kok pergi lagi, jadi harus ditarik dari tangan saya. Saya tentunya bersyukur yang luar biasa saya bisa dalam lingkungan steril menjalani operasi dan perawatan di rumah. Saya juga bersyukur bahwa hakim itu manusiawi untuk memperbolehkan saya bersama keluarga di masa perawatan ini. Jadi saya berdoa teman-teman nggak pernah merasakan seperti apa kembali ke rumah. Itu perasaan yang sedih dan senang bercampur. Itu hal yang ya nggak bisa saya jelaskan lah gimana perasaannya, tapi ya udah jelas ya banyak air mata lah pada saat itu. Sulit keluar lift ke rumah saya pun saya ketahan di lift gitu, kayak takut untuk masuk balik ke dalam rumah, tapi akhirnya saya melangkah dan masuk. Nanti setelah persidangan pulang ke rumah dulu atau langsung ke rumah sakit Mas? Langsung ke rumah sakit. Okay. Saya operasi malam ini langsung. Karena kalau tidak bisa kemana-mana dampak kesehatannya kepada saya. Udah operasi ke-4 ke-5 kalau nggak salah. Ya. Jadi ini harus ditangani segera atau enggak resikonya cukup berat untuk saya. Thank you Mas. Thank you Mas Andi. Tahan Pak, tahan. Tahan sebentar Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya dong Pak. Salam siap. Iya. Udah sampai di Garut aja mana di sini. Bapak gimana keadaannya hari ini? Keadaan saya ya, saya siap menghadapi sidang tuntutan hari ini, walaupun malamnya saya langsung operasi di rumah sakit. Jadi ya apapun yang akan terjadi hari ini ya saya hadapi. Persiapannya mendengar tuntutan yang hari ini gimana? Saya mempersiapkan saja secara mental ya. Saya pun tidak mengetahui apalagi yang bisa saya buktikan, udah sangat jelas ya semua fakta persidangan. Jadi hari ini ya saya mendengar saja versi daripada kejaksaan, dan apakah fakta persidangan itu menjadi basis daripada tuntutan atau itu dihiraukan sama sekali, diabaikan gitu fakta persidangannya. Itu kita lihat nanti hasilnya. Pak Nadiem kan ini sudah di ACC seperti itu ya, menjadi tahanan rumah. Nah ini sejak kapan Pak Nadiem pulang ke rumahnya? Kemarin saya tanggal 12 ya. Alhamdulillah saya bisa pulang ke rumah, mendapatkan perawatan di rumah dalam kondisi yang steril agar saya tidak harus berulang-ulang terus operasi. Tapi ya itu benar-benar saya bersyukur sekali bisa mendapat perawatan dan agar pada saat saya operasi nggak perlu reinfeksi lagi gitu. Itu sangat penting bagi saya. Kalau untuk detail sistem dari tahanan rumah untuk Pak Nadiem sendiri ini seperti apa? Apakah hanya diperbolehkan di rumah atau keluar saat tertentu atau seperti apa? Nggak boleh, hanya boleh di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, dan hanya untuk sidang atau perawatan ya. Kalau datang hari ini masih pakai alat detektor nggak Pak Nadiem? Masih. Boleh dilakukan Pak? Ini berarti selama Nggak bisa 24 jam dilepas. dipakai Pak? Iya, nggak bisa dilepas. Kalau
melanggar ada sanksi nggak Pak? Kita nggak ada niatan melanggar sih. Nggak Iya, mungkin sih saya jadi melanggar. Coba liatin lagi dong. Dilihatin lagi boleh Pak alat detektornya? Saya mungkin juga mau terakhir keprihatinan saya ya mendengar kondisi IBAM kemarin itu sangat menyedihkan buat saya bahwa orang yang sama sekali tidak bersalah itu bisa divonis 4 tahun. Doa saya dan seluruh keluarga saya untuk IBAM dan keluarganya. Tapi saya juga alhamdulillah bahwa ada dua hakimnya, jarang-jarang kita melihat seperti itu ya, 2 dari 5 hakim itu berpendapat bahwa hak IBAM itu harusnya bebas. Dan kalau kita baca keputusan hakim yang dissenting opinion itu sangat jelas itu versi fakta persidangan. Jadi saya harap masyarakat benar-benar menyimak keputusan dari 2 hakim dissenting opinion itu, karena kebenaran itu ada yang adalah di situ disebutkan oleh kedua hakim itu. Jadi itu saja, saya hanya kaget dan shock bahwa IBAM tidak diputuskan bebas kemarin. Itu suatu hal yang menurut saya sangat tidak masuk akal gitu. Tapi itu saja dari saya. Pak Nadiem izin sedikit, nanti tadi kami ada karena baru live report terkait dengan agenda hari ini seperti apa? Hari ini tuntutan, membaca tuntutan. Jadi mendengarkan tuntutan. saya nggak akan berbicara, hanya akan mendengarkan tuntutan dari jaksa. Pak kamera Pak. Untuk tuntutannya mungkin ada yang diharapkan memang bebas sepenuhnya atau seperti apa sih? Bebas. Dari apa? Tentu yang diharapkan tuntutan bebas. Karena dari fakta persidangan ya memang seharusnya ini mengikuti fakta persidangan. Ya kita lihat nanti apakah fakta persidangan ada artinya dalam penyusunan tuntutan atau tidak. Oke. Terima kasih. Aku lagi terakhir ada dia tuh aku tiap hari katanya negur dia, tunggu sekarang terakhir nggak usah berdiri, aku berjalan sendiri dulu like a comment. Subscribe, share like a comment. Subscribe, share like a comment.